Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan eh, membahas tentang eh, materi Microsoft Excel atau spreadsheet ya. Di Microsoft Excel kita belajar dasarnya dulu ya. Ada beberapa menu yang mungkin harus kita pahami. Yang pertama nanti ada di Excel itu ada namanya kolom, baris atau kolom dan row gitu ya. Kolom itu adalah kotak kecil yang ke bawah ini. Nah, ini namanya kolom. Nah, sementara baris yang ke sini ini disebut baris. Sementara ke sini disebut kolom. Nah, gabungan antara kolom dan baris atau pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Nah, di sini sel. Kemudian ada di bagian kiri ya, atas ada B2. Itu menyebutkan bahwa ini berada pada uh, sel B2. Jadi ini adalah indikator dari sel B2. Contoh saya letakkan di G4 atau G5. Nah, indikatornya akan langsung menyebutkan di sel G5. Nah, pertemuan antara kolom dan baris disebut sel. Nah, ini adalah sel. Sementara gabungan dari beberapa sel seperti ini, misalkan saya blok. Nah, ini disebut ring. Jadi, beberapa sel nanti kalau di blok itu disebut ring ya. Oke, saya undo atau Ctrl Z ya. Nah, seperti ini. Jadi, sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Sementara row adalah gabungan dari beberapa sel. Nah, seperti ini. Ini namanya row. Nah, row. Oke, kita sudah memahami sel dan row, kolom dan baris ya. Kolom, kemudian ke sini baris. Nah, oke. Sesuai dengan kebutuhan nanti. Misal segini. Atau kita kasih nomor dulu. Nomor itu bisa kita kasih nomor secara otomatis atau eh, jadi kita mengetik satu, kemudian dua. Nah, klik eh, klik kiri ya, klik kiri kemudian di blok atau diseret, drag. Kemudian setelah dua-duanya sel sel B4 dan B5 ini kita blok, pada bagian bawah ujungnya kita tarik, nah dia akan sampai nomor 10. Secara otomatis dia akan membuat nomor urut ya. Jadi cukup simple, saya undo Ctrl Z ya. Kita blok seperti ini kemudian ditarik sampai nomor 10. Oke, seperti ini ya. Kalau mau di format ditengahkan tinggal kita blok juga kemudian di center di sini ya di formattingnya. Nah, kemudian nama di sini diisi dengan item berkaitan tentang komponen di komputer, misalkan RAM, gitu ya, RAM. Kemudian di sini ada processor. Kondisi baik, baik semua. Kalau mau kita copy kondisi baik ini, kita cukup buat satu kemudian di copy ke bawah, maka akan secara otomatis. Jadi caranya dipilih dan diseret ke bawah. Pada ujung titik ini kita klik di drag ke bawah.
sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau 10 item silakan. Nanti ada yang rusak, berarti kalian harus mengetiknya rusak gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah kita blok seperti ini ya. Kemudian kita berikan border di sini. Jadi di bagian formatting kita pilih border, all border boleh seperti ini. Kalau mau dikasih warna tinggal di blok ya. Misalkan dikasih theme color hijau. Sini juga silakan ya. Oke, baik. Selanjutnya perhatikan di dalam Excel itu kita akan menggunakan operasi matematik ya. Adapun beberapa operasi matematik di Excel diantaranya sama ya, ada plus, ada min, ada pembagian, ada perkalian dan eksponen. Nah, fungsinya tentu kalau penjumlahan untuk menjumlah antar sel, pembagian juga begitu, pengurangan juga. Saya yakin kalian sudah paham. Kemudian kita contohkan, misalkan kita tuliskan setiap rumus di Excel harus diawali dengan namanya sama dengan. Jadi kalau kita ingin membuat rumus misalnya sama dengan 5 ditambah maka akan menyebutkan dia 7 sama dengan 100 kali 3 sama dengan, nah dia akan mengalihkan secara otomatis. Nah, sedikit seperti ini kita tambahi kalau memang perlu, kita tambahi kemudian kita pilih border ya. Nah, di sini kalian harus menulis dengan rumus. Tidak boleh kalian hitung sendiri. Jadi ya yang dinilai adalah kalian bisa nggak memasukkan rumus di sini. Kalau seperti ini kan yang dibutuhkan dalam operasi matematikanya adalah perkalian ya. Jadi 230.000 kali 20, 1 juta kali 20 kan gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sel sebagai pengganti dari angka itu tadi. Jadi yang kita hitung berarti sama dengan ya, sama dengan sel berapa ini. Boleh kita klik seperti ini ya. Dia akan muncul secara otomatis sel D4. Kemudian kasihkan operasi matematik yang ingin kalian masukkan. Karena di sini perkalian, tentu kita kasih sambil tekan shift angka 8 atau tanda bintang. Kemudian dikali berapa? Boleh diketik 20 selnya ya, yang kita kalikan adalah selnya. Jadi ini kita klik aja E4 ya. Jadi dia akan secara otomatis menghitung. Nah, kalau kita menghitung berdasarkan sel, seberapa banyak datanya pun kita copy satu, kita buat satu rumus saja, kemudian kita copy. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis dia akan menghitung. Ya, seperti ini ya. Dia akan menghitung. Misalkan di sini ada namanya mouse gitu. Mouse. Kemudian harga mouse-nya 75.000. Ya, seperti ini ya. Jumlahnya mouse di sana ada 34 misalnya. Secara otomatis di sini karena sudah kita copy rumusnya dia akan menjumlah. Jadi itulah fungsi ketika kita membuat rumus yang kita hitung selnya. Tapi kalau angkanya nanti nggak bisa. Misalkan yang kamu hitung angkanya di sini sama dengan ya 23 ya, seperti ini dikali misalkan 20 ya.
sama. Tapi ketika kita copy nanti hasilnya sama semua. Nah, beda. Harusnya kan ini 1.000.000 kali 20. Jadi itulah kenapa kita harus tahu penggunaan sel di sini. Jadi yang kita hitung selnya. Jadi nanti item apapun yang kalian masukkan di sini, ya rumusnya cukup 1 kali, kemudian isikan harganya secara otomatis dia akan menghitung. Nah, jadi di sini nanti kalau kita kasih jumlah total sama dengan kita ketik fungsinya misalkan sum. Kita blok ya, klik di blok. Namanya ring tadi ya, makanya kita tadi blok. Kemudian tutup kurung di enter. Nah, ini jumlah total. Kita kasih border. Nah, bordernya dikasih warna hijau juga. Baik, silahkan nanti kalian buat ini namanya misalkan in di silahkan nanti kalian berikan judul. Kemudian kalau kalian ingin menengahkan cukup kalian blok ya selnya. Ini kita blok sampai sini berarti ini ring kan tadi ya. Kemudian di merger cell dijadikan satu, di format sebaik mungkin ditebalkan atau fontnya dibesarkan sedikit karena ini judul. Silahkan seperti ini, silahkan kalian nanti buat ya. Itemnya boleh 10, boleh lebih Pak, boleh. Silahkan kalian berkarya ya. Apakah ini harus RAM atau item komputer? Boleh yang lain ya, boleh alat-alat yang lain yang kalian bisa supaya tidak sama. Silahkan kalian membuat tabel seperti ini, kemudian yang dinilai nanti adalah tampilannya, kemudian rumus dasarnya penggunaan sel, kemudian operasi hitung matematik ya perkalian. Baik, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Nanti kita akan membahas operasi matematik selanjutnya dan rumus fungsi yang lebih lagi. Jadi nanti ada beberapa rumus fungsi. Terima kasih, saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.